ketiga di mana saya Nurmayasari di sini sebagai observer dan Ibu Yunita sebagai coach dan Pak Jailani sebagai coach. Selamat sore Ibu Yunita. Selamat sore Bu Gimana Maya. kabarnya Bu Yun? Sehat Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yun. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana, sudah siap Bu Yun? Siap Bu, sangat semangat juga untuk melakukan kegiatan coaching kali ini. Iya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Yunita nih. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Bagaimana Bu perasaannya? Ya perasaannya awalnya saya nervous banget ya Bu, kemudian ragu-ragu untuk membuat pertanyaan juga ya. Jadi dari yang kemarin masih latihan, masih kurang percaya diri ya semoga atau harapan saya kali ini saya bisa lebih percaya diri dan tidak nervous lagi pada saat nanti saya melakukan coaching kepada Pak Jailani. Iya, semoga nanti tingkat percaya dirinya semakin meningkat ya Ibu ya. Benar. Nah baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang Bu Yunita masih kurang yakin ini di bagian mana? Nah, yang akan saya yakini sekali yaitu membuat pertanyaan yang berbobot dan tidak terulang ya. Apalagi di dalam coaching itu kita tidak boleh menggunakan kata pertanyaan itu sebagai perkiraan, contoh kira-kira. Jadi pertanyaannya itu harus lebih yakin dan tidak membuat si coach itu merasa sakit hati ataupun tersinggung dengan pertanyaan kita. Jadi si coach itu bisa lebih nyaman dan antusias mengalir begitu ya, apa yang menjadi permasalahannya dipercayakannya ketika bercerita dengan kita. Jadi yang perlu dikembangkan itu menurut Ibu adalah membuat pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Terakhir nih ya Bu ya, apa yang Ibu ingin dari coaching kali ini? Yang saya inginkan dari coaching kali ini, dia bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dipusingkan ya, apa yang ingin diselesaikan itu bisa memiliki solusi dan bisa dijalankan dengan baik. Kemudian si coach juga bisa merasa lega ataupun nyaman dengan hasil diskusi ataupun yang sudah kami lakukan tanya jawabnya begitu. Oke, baik. Semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan tentunya untuk bagian membuat pertanyaan yang berbobot, apakah nantinya akan bisa biasa saja atau justru meningkat ya Bu ya? Silahkan untuk dilanjutkan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu Jun. Selamat siang Pak Zai, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu apa kabar juga? Saya sangat sehat Pak, seperti biasa, sangat luar biasa Ya, sehat. benar. Bu, sebelumnya terima kasih nih karena Ibu sudah memberikan waktu luang untuk saya. Saya mau ibarat curhat nih Bu sama Ibu, mau sharing nih permasalahan yang ada pada saya saat ini nih Bu. Boleh Bu? Boleh Pak, boleh. Waktunya banyak dan untuk Bapak saya persilakan. Apa sih kali ini yang mau kita bahas Pak? Yang kita bahas kali ini permasalahan murid-murid saya di dalam kelas Bu, kurang fokus mereka untuk belajar gitu Bu. Apa yang menyebabkan murid Bapak itu kurang fokus dalam belajar? Yang sudah saya teliti nih Bu, yang saya lihat ternyata yang menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam belajar, ada beberapa siswa yang belum sarapan pagi Bu. Kemudian yang lainnya masalahnya yaitu karena mereka tidak mampu menerima pembelajaran itu Bu. Itulah penyebabnya kenapa mereka itu nggak fokus dalam belajar ternyata. Jelas ya Pak ya, kita lapar aja kita mau pusing, Iya, apalagi ini pagi-pagi masih hal yang cerah, mereka pasti nggak fokus karena apa ya, karena lapar tadi ya Pak ya, Iya, seperti Bapak iya. katakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa harapan Bapak kepada anak Bapak terhadap pembelajaran yang Bapak akan sampaikan? Harapan saya tentunya saya berharap mereka itu bisa fokus Bu, menerima pembelajaran saya berikan sehingga
mereka mampu nih menyelesaikan tugas-tugas yang nantinya akan saya berikan, dan tentunya saya akan merasa bangga nanti kalau mereka sudah mampu menyelesaikan ataupun menerima pembelajaran dari saya itu, Bu. Itulah harapan saya, Bu. Iya. Nah, setelah Bapak tahu harapan yang sudah Bapak akan lakukan nantinya, apa yang menjadi penyebab permasalahan ini? Dan bagaimana langkah yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Eee, Cerita tentang langkah ini, Bu, tentunya saya pastinya akan berkomunikasi langsung nih, Bu, dengan orang tua. Karena apa? Saya ingin menyampaikan kepada orang tua bahwasanya haruslah anak-anak itu sarapan pagi. Karena apa? Dengan mereka sarapan pasti mereka fokus nih, Bu, dan kita harus memberikan pemahaman lebih, Bu, bahwasanya sarapan pagi itu penting, Bu, karena dengan mereka sarapan tentunya mereka akan beraktivitas dengan semangat, pembelajaran yang akan saya berikan dapat mereka terima, itu yang pertama. Kemudian, saya akan melakukan yang namanya diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan pastinya untuk murid itu, saya akan melakukan pemberian pembelajaran khusus bagi siswa yang kurang mampu tadi, Ibu. Selain mengingatkan sarapan tadi, saya akan memberikan pembelajaran khusus di luar jam sekolah, Ibu, gitu. Ya, luar biasa ya Pak yang akan Bapak lakukan. Nah, dari yang sudah saya dengarkan tadi Bapak akan selalu mengingatkan anak-anak, kemudian saya mau bertanya lagi nih Pak, bimbingan apa yang sudah Bapak lakukan atau berikan kepada anak didik Bapak dari yang permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini? Oke, saya akan memberikan latihan-latihan soal kepada anak-anak didik saya, itu tentunya. Kemudian yang tadi saya bilang, saya akan memberikan pembelajaran khusus di luar jam sekolah, Ibu, seperti les tadi, sehingga mereka itu tidak, apa ya, kegiatan yang akan kami lakukan ini tidak mengganggu jam belajar tadi. Jadi khususlah saya akan berikan waktu saya untuk mereka, supaya mereka mampu menerima pembelajaran yang tadinya mereka nggak paham, mereka menjadi paham itu, Ibu. Oh, artinya bimbingan yang akan Bapak lakukan itu tidak hanya di dalam kelas, melainkan di luar dari jam pembelajaran Iya, juga ya. Nah, saya mau tahu juga ini Pak, kapan akan Bapak lakukan rencana Bapak tersebut? saya akan melakukan secepatnya, dan kegiatan itu akan saya lakukan secara konsisten terus-menerus gitu, sampai nanti harapan dan tujuan saya itu tercapai. Anak didik saya yang tadinya mulanya tidak fokus belajar, sekarang di dalam kelas menjadi fokus, Ibu. Berapa lama waktu yang akan Bapak gunakan untuk kegiatan tersebut? Kalau ditanya berapa lama, waktu yang akan saya lakukan Mhm. itu akan saya lakukan sampai mereka nanti benar-benar mampu gitu, Ibu, mampu dan bisa menjadi siswa yang sesuai dengan harapan saya, yaitu yang saya bilang tadi, fokus tuh dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, jadi apa komitmen yang sudah Bapak lakukan terhadap rencana untuk menyelesaikan masalah yang sudah Bapak hadapi sekarang ini? Komitmen yang sudah saya lakukan, ya tentunya saya sudah melakukan komunikasi terhadap kepala sekolah, karena saya akan melakukan kegiatan pembelajaran khusus bagi anak itu, dan komunikasi yang baik terhadap orang tua tadi, supaya mereka itu bisa sarapanlah setiap pagi, dan kepada rekan sejawat saya untuk melakukan kerjasama gitu. Nah, siapa saja yang akan terlibat dari penyelesaian masalah yang akan Bapak hadapi ini? Menurut Bapak, keterlibatan siapa saja yang bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti di awal tadi saya bilang, saya tetap akan yang melakukan yang namanya kolaborasi, karena kolaborasi itu menurut saya itu hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena kalau saya sendiri yang berpikir, tentunya tidak akan selesai nih masalah anak-anak ini. Tentunya ya saya harus komunikasikan langsung nih kepada orang tua, karena kan mereka tuh yang di rumah. Karena saya tahu tadi kan mereka itu tidak sarapan, sehingga mereka itu tidak mampu menangkap pembelajaran saya kasih. Terus saya berharap terhadap kepada kepala sekolah tadi, "Saya minta izin nih, Bu, saya pulang sekolah nanti, Iya. saya akan melaksanakan yang namanya pembelajaran khusus kepada mereka." Kemudian rekan sejawat saya bertukar pikiran, sharing, materi apa nih yang cocok, atau apa sih yang harus kita lakukan gitu, Ibu. Artinya kolaborasi itu sangat penting ya Bener, Ibu. Pak ya atas masalah Bapak ini. Kemudian tindak lanjut apa atau rencana selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjutnya. Untuk kedepannya, agar murid tetap fokus, saya akan melakukan yang namanya tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan orang tua tadi, Ibu, supaya mereka itu
bisa melakukan pembelajaran dengan fokus dengan sarapan di rumah tadi, kemudian tetap saya akan melaksanakan pembelajaran khusus bagi mereka yang belum tahu sampai nantinya mereka itu menjadi tahu gitu Ibu, itulah dia. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira, jadi menurut Bapak ya, menurut Bapak, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki dari untuk masalah ini? Kekuatan yang sudah saya miliki yaitu tadi, saya akan memberikan pembelajaran yang lebih lagi kepada siswa tersebut. Kemudian yang namanya memberikan komunikasi baik tadi terhadap orang tua itu yang sudah ada pada saya. Baik, rencana Bapak sudah bagus ya, kekuatannya juga sudah baik. Nah, harapan saya semoga nanti Bapak bisa menemukan atau solusi yang sudah Bapak temukan sekarang ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga berharap nanti ketika solusi yang sudah Bapak temukan itu hasilnya baik, kita bisa sharing-sharing Siap, lagi di siap Ibu, kemudian siap. hari ya Pak Tentunya ya. karena kan saya sudah diberikan Iya, pemasukan juga dari Ibu gitu. benar sekali Pak. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya ini Pak, bagaimana perasaan yang sudah Bapak rasakan setelah kita melakukan kegiatan coaching kali ini, Pak? Kalau ditanya perasaan tentunya saya sudah lega gitu Bu, ibarat kata, saya sudah meluahkan Iya, gitu, unek-unek di dalam pikiran saya kepada Ibu dan Ibu pun dengan senang hati menerima unek-unek saya dan bisa membuat pemikiran saya menjadi terbuka bagaimana saya menyelesaikannya. Terima kasih Ibu, itu sudah saya sangat lega nih gitu. iya, artinya sudah lega ya, Pak. Iya, Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang ya setelah hasilnya bagus ya, setelah memiliki hasil yang lebih baik lagi, yaitu anak-anak itu tadi lebih fokus ya, tidak ada iya, lagi anak-anak yang masuk pada saat pembelajaran Bapak tidak sarapan, iya, gitu benar ya, Ibu, Pak. iya, betul sekali Ibu. Ada lagi yang mau kita diskusikan untuk sesi ini, Pak? Saya rasa sudah cukup Ibu, sudah puas saya dengan jawaban-jawaban kita tadi itu. Terima kasih ya Pak, Ya. semoga bisa berjalan dengan Iya, baik. saya terima kasih Ibu karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya. Hal waktu itulah yang sangat berharga dan saya sangat harapkan untuk saat ini gitu Ibu. Ya, terima kasih kembali Iya, Pak. sama-sama Ibu. Selamat siang. Siang Pak. Oke. Tetap. Udah kan bisa diikat. Oke, terima kasih Bu Yunita, Pak J. Ini menurut saya praktek coaching yang keren ya. Boleh kita kasih applause, Pak? Iya. Nah, dari praktek coaching yang dilakukan Bu Yunita dan Pak J tadi, saya lihat alur ceritanya sudah ada. Nah, ini untuk Bu Yunita. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari praktek coaching tadi? Ya, indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini, si coach itu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, yaitu siswa itu kurang fokus karena faktor siswa tidak makan dari rumah ya. Kemudian si coach juga menyampaikan permasalahannya itu secara leluasa, tidak merasa terganggu ataupun tidak merasa Oke, baik. Nah, tadi di awal kita bicara, tadi Bu Yunita bilang yang mau ditingkatkan itu adalah untuk membuat pertanyaan yang berbobot, gitu kan Bu yang masih kurang. Nah, dari praktek coaching yang saya lihat tadi, kemampuan tentang membuat pertanyaan yang berbobot itu mulai meningkat dan sudah meningkat ya Bu ya. Dan kemudian Ibu sudah dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih ya Bu Yunita ya. Terima kasih Bu Yunita selaku coach, Pak J selaku coach atas praktek coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dicapai oleh coach. Akhir kata, Assalamualaikum, selamat sore. selamat Sore sore Bu. Bu. Langsung penutup aja ya. Ya, Ya. mungkin langsung peniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya Muhammad Jalani, unit tugas UPT SD Negeri 06660 Medan. Saya Nurmaya Sari, unit tugas UPT SD Negeri 064005 Medan. Saya Yunita Manalu, unit tugas SMP Swasta Santo Paulus Martubung Medan. Baiklah, kami akan melaksanakan prosesnya. Selanjutnya kami akan melakukan siklus kedua. Saya Muhammad Jalani sebagai observer.
Ibu Nurmayasari sebagai coach dan Ibu Yunita sebagai coachee. Oke, kami akan memulai. Selamat sore Ibu Nurmaya. Sore Pak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan tugas demonstrasi konseptual, kegiatan coaching. Bagaimana Ibu, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, mantap Ibu. Berhubung saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Ibu, siap? Siap Pak. Siap, bagus Ibu. Kemarin kan Ibu sudah melakukan praktek coaching nih. Apa sih yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan praktek coaching itu? Yang pertama sih kalau saya sebagai coach sih perasaannya sih sama sih Pak, pasti nervous, deg-degan gitu ya kan Pak, karena yang di coaching juga bukan murid kan, sesama kita. Takutnya nanti dipikir ini menggurui atau apa segala macam kan Pak. Nervous sih Pak tepatnya. Karena itu bukan hal yang biasa ya untuk Ibu. Ya, saya berharap nih nanti ke depannya pasti menjadi lebih baik lagi karena Ibu sudah melakukan yang semalam itu sebagai pembelajaran ya Bu. Dan sekarang saya yakin pasti Ibu luar biasa. Oke, baik Ibu. Selanjutnya nih saya akan melakukan sedikit wawancara nih dengan Ibu nih. Dalam proses coaching ini tentunya Ibu sudah tahu ya, ada 3 kompetensi yang akan kita lakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, yang kurang yakin Ibu itu dari 3 kompetensi itu apa yang ada pada Ibu? Kalau saya lebih di bagian present ya Pak ya, karena kan kita itu harus hadir secara penuh gitu, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Kalau kita kurang fokus ya otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachee dan tentunya sulit juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya Pak. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu merasa di bagian present itu ya Bu, yang harus Ibu lebih tingkatkan atau Ibu kembangkan lagi ya Bu? Iya. Oke Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Apa yang Ibu ingin sampaikan ke coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi lah Pak, terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Ibu, semoga apa yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer tentunya saya akan mengamati ketika Ibu sedang melakukan coaching dengan coaching nantinya. Saya persilakan untuk Ibu untuk melakukan kegiatan coaching ini. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Semoga kita laksanakan dengan baik Ibu. Aja aku nggak perlu baca. Selamat siang Bu Nurmaya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Sehat Bu. Kira-kira Ibu punya waktu nggak untuk saya? Ada Bu. Pasti. Ya, karena saya ini mau sharing nih, ada permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas saya. Jadi biar saya lebih percaya diri dan menemukan solusi, saya mau cerita kepada Ibu Nurmaya. Baik Bu. Jadi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami gitu ya Bu ya. Apa masalah yang Ibu alami itu? Ya, masalah yang saat ini sedang saya alami yaitu di mana siswa saya itu mengalami penurunan minat belajar, apalagi pada materi iklan slogan dan poster di kelas 8. Nah, di kelas 8 ini kan Bu, mereka terbagi menjadi 2 kelas, yaitu 81 dan 82. Jadi di 82 ini mereka minat belajarnya sangat rendah sehingga nilai KKM dari mereka itu tidak mencapai KKM yaitu 75. Keberhasilannya pun di bawah 50%, bahkan hanya 25% mereka yang mencapai KKM. Oh begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mencari tahu gitu penyebab mereka seperti itu tuh karena apa gitu? Iya, penyebab mereka seperti itu dari yang sudah saya amati dan saya perhatikan bahwasanya kondisi ruangan mereka itu tidak memadai. Kenapa saya katakan tidak memadai? Karena di dalam ruangan itu tidak
adanya Infokus atau saat ini kan Infokus di sekolah kami itu untuk di ruangan itu sedang rusak. Jadi saya pun mau membuat media pembelajaran yang interaktif itu tidak terjadi dengan baik begitu. Jadi untuk mendukung pembelajarannya pun sangat kurang begitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi mereka melakukan itu karena media yang Ibu gunakan kurang menarik, dan apakah Ibu sudah tahu tuh faktornya mengapa mereka melakukan hal tersebut gitu? Iya Bu. Jadi media yang saya gunakan juga kurang menarik. Selain itu minat belajar mereka juga kurang menarik. Nah, seperti yang saya sudah katakan, saya juga tidak mengobservasi ya, tidak adanya observasi diagnostik di awal yang saya lakukan kepada siswa. Jadi saya tidak mengetahui sebenarnya si A itu sukanya apa, si B itu sukanya apa, dan pembelajaran yang bagaimana yang mereka lakukan begitu. Oh begitu ya Bu ya. Seberapa besar sih harapan Ibu nantinya untuk anak-anak Ibu itu? Ya, harapan saya sangat besar sih, Bu. Terutama kan kalau kita sebagai guru bidang studi di SMP ya, Bu, tingkat ketuntasan anak-anak itu kan harus mencapai. Jadi harapan saya sih mereka itu minat belajarnya semakin tinggi, kemudian ya minimal 85% dari mereka itu bisa mencapai ketuntasan yaitu 75. Oke. Nah, Ibu tadi kan sudah tahu tuh faktor-faktor penyebab mengapa anak-anak itu seperti itu. Nah, apa kekuatan yang Ibu punya untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Baik. Jadi dari yang sudah saya lakukan evaluasi ya Bu ya, dari ketidaktuntasan anak-anak ini kan kita lakukan refleksi, lakukan evaluasi. Jadi setelah saya lakukan evaluasi yang menjadi kekuatan saya saat ini, saya akan membuat media pembelajaran itu tidak lagi berfokus pada infokus. Ya artinya di sekolah itu kan ada lingkungan sekolah, apalagi materinya itu iklan, slogan, dan poster. Jadi ya nggak salah saya akan manfaatkan lingkungan sekolah seperti kita belajar di luar ya untuk saat ini. Jadi anak-anak itu akan disuruh mengambil sampah atau daun untuk ini daun bisa kamu jadikan sebuah iklan nggak? Poster Bu, jangan membuang sampah. Nah kalau ada sampah, kira-kira jajanan ini bisa kamu buat apa? Iklan Bu, kenapa? Kita bisa promosikan produk. Jadi media pembelajarannya itu akan saya gunakan sebagai kekuatan ya lingkungan belajar di sekolahan gitu. Oke, berarti Ibu akan membuat media pembelajaran yang interaktif ya, Bu ya. Dengan media pembelajaran yang interaktif, mungkin anak-anak minat belajarnya akan tertarik dengan pembelajaran tersebut ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu dari langkah-langkah tadi, peluang apa yang didapat dari langkah-langkah tersebut gitu? Nah, itu peluang yang sudah saya dapat dari langkah-langkah tersebut, ya harapan saya mereka bisa mencapai KKM ya Bu ya, ketuntasannya nggak tinggi-tinggi 75 dan minat belajar mereka itu lebih tinggi dan yang paling utama bisa mandiri dan berkolaborasi dengan temannya. Artinya setiap kelompok itu, si kelompok iklan, slogan, dan poster itu akan saling berkolaborasi. Jadi tidak akan seluruhnya siswa itu dibuat, semuanya ya buat iklan. Enggak, jadi ada kelompok iklan, ada kelompok slogan, ada kelompok poster. Wah, keren ya Ibu ya. Luar Enggak biasa. Luar Oke, biasa. ya. Luar biasa ya Ibu ya. Kapan Ibu akan melakukannya? Ya, rencana saya untuk melakukan itu, ya saya kan perlu persiapannya Bu ya, perlu persiapan di awal, jadi perlu tahu juga bagaimana karakter personalnya masing-masing. Kemudian jika modul ajar, kemudian media pembelajaran saya sudah aktif, mungkin saya akan lakukan minggu depan untuk menunjang nilai ketuntasan siswa. Oke. Berarti Ibu melihat situasinya juga ya Bu ya untuk melakukannya. Ya, benar. Baik Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian yang Ibu terapkan untuk permasalahan ini? Ini masalah komitmennya ya, Iya, iya, komitmennya ya saya terus-menerus melihat perkembangan siswa itu sudah bagaimana. Artinya ya kalau statement saya nantinya untuk mengaitkan media pembelajaran saya itu lingkungan sekolah masih kurang, ya saya cari statement lain yang dimana ya saya suruh dulu mereka mencari contoh-contoh lain gitu. Jadi saya komitmen itu selalu melihat perkembangan mereka itu setiap harinya bagaimana. Oke, keren ya Ibu ya. Kemudian siapa saja yang Ibu libatkan dalam membantu
dalam membantu Ibu menyelesaikan permasalahan ini, Ibu? Baik, yang saya libatkan ya pastinya saya butuh rekan kerja juga ya, bagaimana kita kan perlu kolaborasi ataupun sharing-sharing juga, kalau saya buat seperti ini bagaimana, bagus nggak ya? Kemudian ya saya sih lebih berharap nanti saya akan berikan usul kepada kepala sekolah, karena ada baiknya fokus itu selalu ada ya, untuk mendukung auditori mereka, kemudian visual mereka juga hidup, kinestetiknya juga hidup. Nah, yang paling utama sih bisa adanya kerjasama dengan siswa juga ya. Jadi siswa itu pun bisa berkolaborasi dengan saya, tidak takut dengan apa yang sedang diajarkan. Berarti kolaborasi itu sangat penting ya, Bu, ya? Penting sekali. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya, tindak lanjut saya ke depannya pastilah saya akan lakukan setelah materi itu selesai, yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi itu kan kita lihat juga nilainya meningkat atau tidak. Kemudian refleksi serta tanya jawab juga dengan siswa. Apa sih yang membuat kamu bisa berhasil di bagian ini? Dan kenapa kamu belum berhasil di bagian ini? Berarti kedepannya Ibu akan membuat media pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan belajar ya, Bu, ya? Medianya juga lebih lebih aktif lah. Oke, oke, baik. Semoga anak-anak Ibu bisa nilainya meningkat dan minat belajar menjadi lebih tinggi ya, Ibu, ya? Oke. Nah, setelah kita cerita-cerita nih, sering-sering, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, gini sih, perasaan saya sudah sangat lega ya, Bu. Karena kenapa? Di awal saya masih kurang yakin, masih ragu-ragu dengan apa yang akan saya lakukan, tindak lanjut yang akan saya lakukan. Tapi dengan kita sharing seperti ini, saya jadi lebih percaya diri untuk menerapkan media pembelajaran saya itu akan mengaitkan dengan lingkungan sekolah. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Nah, tetap semangat ya, Bu, ya. Iya, Semoga Ibu. nanti Ibu bisa lebih inovatif lagi untuk mencari media pembelajaran agar anak-anak menarik minat anak-anak untuk belajar ya, Bu, ya. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah dengarkan curhat hati saya. Ada lagi yang Tidak mau ada kita lagi. ceritakan, Ibu? Tidak ada, Bu. Sudah memberikan waktu untuk saya aja, sudah sangat bersyukur ya, Ibu ya. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Boleh saya pamit, Bu? Oh, boleh, Ibu, silahkan. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Ibu. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching kali ini yang siklus 2 ini. Oke, kepada Ibu Nurmayasari, saya sudah melihat alur tirta yang ada pada pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah nampak gitu, dan luar biasa Ibu mampu memberikan present, kehadiran penuh seperti yang Ibu tadi merasa lemah, tapi ternyata kelemahan Ibu itu setelah saya lihat sudah tampak gitu. Ibu sudah hadir penuh nih dalam kegiatan itu, sehingga si coach tadi merasa nyaman nih menyampaikan unek-unek yang ada di hatinya, terbuka dia, semuanya diceritakan sama Ibu, itu luar biasa. Kemudian menurut Ibu indikator keberhasilan dalam diskusi itu apa ya, Bu? Indikator keberhasilannya itu bagaimana coach dapat menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri gitu, Pak. Oke, jadi, rencana aksi nanti yang setelah di-sharing-kan tadi itu akan dilakukan oleh Bu Yunita, kemudian Ibu nanti akan melakukan sebuah, pembelajaran yang lebih dalam lagi, sharing lagi gitu hasil yang nanti Ibu Yunita sudah buat tadi bisa di-sharing-kan lagi kepada Ibu dari pembahasannya tadi itu ya, Ibu. Semoga Ibu Yunita juga dapat menerapkan apa yang sudah Ibu mau lakukan tadi dengan tetap melakukan yang namanya kolaborasi seperti yang di awal tadi, dapat tercapailah tujuan dan harapan Ibu tadi, dan Ibu tadi memang sudah benar-benar hadir di dalam kegiatan coaching tadi. Ibu sudah memberikan motivasi yang baik bagi coaching tadi sehingga, dapat semangat baru gitu Ibu Yunita. Saya lihat tadi dari cara dia berbicara itu menggebu-gebu semangat luar biasa gitu Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, kalau begitu, demikian kegiatan coaching kita kali ini. Saya selaku observer berterima kasih kepada Ibu sebagai coach dan Ibu Yunita sebagai coach. Semoga, apa yang diharapkan, apa yang dimau dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untuk kita semua. Demikianlah kegiatan, demonstrasi konseptual modul 2.3 dari kami
Saya Muhammad Jelani. Saya Yunita. Saya Nurmaya Sari. Oke, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.